Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ines Reseptiani dengan NIM 20000184003 dari kelas I. Di sini saya akan menjelaskan uji kompetensi 1 praktik tentang proses pengerjaan tugas pertemuan 1 sampai dengan 4 yang telah saya kerjakan. Yang pertama yaitu bisa dilihat tugas pertemuan 1 sampai dengan tugas 4. Yang pertama ada sejarah dan konsep pemrograman web. Yang kedua ada arsitektur pemrograman web berbasis client-server. Yang ketiga ada client-side programming 1, yaitu sintak dasar HTML, formatting, dan table. Yang keempat ada client-side programming 2 yang berisi frame dan from. Oke, di sini kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang yang pertama, yaitu sejarah dan konsep pemrograman web. Yang 1.1 yaitu ada materi kuliah sejarah dan konsep pemrograman web. Bisa dilihat di sini materi-materinya, yaitu yang pertama ada teknologi internet, yang kedua aplikasi berbasis internet, yang ketiga perkembangan web, dan yang terakhir yaitu istilah dalam internet. Kemudian yang kedua tugas 1.b yaitu tentang pemasangan tools agenda atau Google Calendar di smartphone. Bisa dilihat di atas ini adalah agenda saya yang sudah saya jadwalkan di Google Calendar di HP saya. Kemudian ada tugas 1C tentang pendaftaran di GitLab atau GitHub, dan bisa dilihat juga di atas ini adalah GitHub yang telah saya buat. Yang kedua ada arsitektur pemrograman web berbasis client-server. 2.1-nya yaitu materi arsitektur pemrograman web, yaitu konsep pemrograman berbasis web server. Kemudian ada 2.2 yaitu tugas A tentang konsep client-side dan server-side. Bisa dilihat di atas, ini adalah laporan pengamatan unit pemrosesan komputer yang telah saya buat. Kemudian ada tugas 2.3 yaitu tugas 2B tentang persiapan tools programming web, yaitu editor source mode. Bisa dilihat di atas, ini adalah dokumen dari persiapan tools programming web, yaitu menggunakan aplikasi Sublime Text. Bisa dilihat ini adalah bukti bahwa saya sudah mendownload aplikasi Sublime Text. Kemudian ada fitur yang diamati dari aplikasi Sublime Text, dan kemudian ada lagi kegunaan dari fitur yang ada di Sublime Text. Kemudian 2.4 tugas 2C yaitu tentang persiapan tools programming web, yaitu web server atau localhost. Bisa dilihat di atas, yang pertama kita harus mendownload XAMPP. Kemudian bisa dilihat di sini ada kelebihan dan kelemahan dari aplikasi XAMPP dan web server localhost. Bisa dibaca di sini. Dan kemudian ada kelebihan dan kelemahan dari localhost seperti yang ada di atas ini. Terus ada 2.5 yaitu tugas 2D persiapan tools programming web, yaitu tools kolaborasi invite member. Bisa dilihat di atas, kita menggunakan GitLab. Pertama kita masuk ke GitLab, kemudian halaman membernya ada di atas ini, terus description panel, nah seperti di atas. Kemudian ada 2.6 yaitu tugas 2E, itu pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Bisa lihat di atas, di sini saya telah melakukan atau berhasil melakukan close project dari GitHub dengan menggunakan fungsi git close. Bisa dilihat di atas ini. Kemudian ada tampilan project yang telah saya buat di GitHub, bisa dilihat di atas. Kemudian yang ketiga ada client-side programming 1, yaitu berisi sintak dasar HTML, formatting, dan table. 3.1 yaitu materi kuliah client-side programming, sintak dasar HTML dan formatting. Di sini bisa dilihat di atas materi dari kuliah client-side programming itu, yang pertama ada penghantar HTML, yang kedua ada sejarah HTML, yang ketiga sintaks dasar HTML, dan yang terakhir dasar tag dan propertinya. Kemudian 3.2 tugas 3A tentang pemahaman HTML. Di sini saya telah membuat dokumen tentang pemahaman HTML
atau Hypertext Markup Language. Di sini ada sejarah HTML, kemudian ada penemu dari HTML, kemudian ada pengertian dari HTML, kemudian ada versi-versi dari fitur-fitur HTML, kemudian yang bisa dilihat di atas. Kemudian ada 3.3 tugas 3B, yaitu memformat paragraf dengan HTML. Bisa dilihat ini adalah dokumen pemformatan paragraf dengan HTML yang telah saya buat. Di sini ada screenshotan posisi file di folder pada web server lokal yang telah saya buat. Kemudian ada screenshot posisi file di folder project GitHub, dan proses pengamatan saat dijalankan di browser. Kemudian ini adalah hasilnya, dan ini adalah yang telah dimodifikasi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu client-side programming 2, yaitu frame dan from. Di sini ada 4.1 yaitu materi kuliah client-side programming 2, yaitu berisi frame dan from. Materi kuliahnya itu ada HTML lanjut, yaitu yang berisi frame dan from dan penggunaannya. Kemudian ada 4.2 yaitu tugas 4 from dan div. Bisa dilihat ini adalah dokumen yang telah saya buat tentang from dan div. Di sini ada pengantar yaitu berisi sintak dan atribut from. Kemudian ada elemen atau komponen input from, dan ini ada isi laporannya yaitu screenshot posisi file. Kemudian ada screenshot posisi file di project GitHub yang udah saya upload. Kemudian ada penjelasannya, bisa dilihat di sini udah saya jabarkan dari baris keberapa itu tentang apa. Kemudian ada proses pengantar saat dijalankan di browser. Di sini ada luaran dari browser, kemudian ada hasil luaran di browser, yaitu ada 2, yaitu luaran di Chrome dan luaran di Firefox. Bisa dilihat di atas, itu adalah tampilannya. Penjelasannya yaitu dari hasil pengamatan terhadap kedua browser tidak ada perbedaan dari kedua tampilan, baik di Chrome maupun di Firefox, tidak ada yang berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari keempat tugas yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.